Pesan dan kesan dari saya, mari bersama-sama membangun masyarakat yang toleran. Sekecil apapun peran kita, kita dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan saling menghormati dan menerima perbedaan. Ketika kita hidup dengan toleransi, kita menciptakan jejak yang positif, dan kesan positif ini akan mewarnai kehidupan kita dan kehidupan generasi yang akan mendatang. Mengapa kita harus bertoleransi dalam kehidupan kita? Kita hidup di dunia yang penuh dengan keanekaragamaan. Setiap orang pasti memiliki latar belakang, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Bertoleransi membantu kita untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis. Dengan bersikap toleran, kita memberikan ruang bagi pembelajaran dan pertumbuhan. Kita dapat belajar dari pengalaman orang lain, dan hal ini dapat memperkaya perspektif kita terhadap dunia. Hal ini mengapa toleransi menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang damai. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis untuk semua orang. Kenapa kita harus bertoleransi? Kita harus bertoleransi agar dapat hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam, menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya. Kedua, mengapa toleransi itu penting? Toleransi itu penting karena memupuk kerukunan, mencegah konflik, membuka pintu dialog yang memperkaya pengalaman, serta memperluas pemahaman terhadap keberagaman. Yang ketiga dan terakhir, pesan dan kesan. Pesan dan kesan dari toleransi adalah terwujudnya kehidupan saling menghormati yang menginspirasi kerjasama serta menciptakan lingkungan inklusif yang memperkaya kehidupan sosial. Sekian dan terima kasih. Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut. Setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuknya. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah bentuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran beragamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Toleransi ialah sikap atau sifat toleran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daring toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Itulah mengapa penting bagi kita dalam setiap aspek kehidupan baik berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sehari-hari mengedepankan toleransi. Satu di antara jenis toleransi yang harus diterapkan yaitu toleransi agama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Penting bagi kamu untuk mengerti dan memahami contoh toleransi antar umat beragama, mengingat ada beberapa agama yang berkembang di Indonesia. Dalam beragama, contoh toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mencermati beberapa contoh toleransi beragama yang lainnya melalui artikel ini. Yang ke-1, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kedua, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Tiga, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. 4. Tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. 5. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agama masing-masing. 6. Memberikan rasa aman kepada umat lain yang
yang sedang beribadah. 7. Menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Yang terakhir, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama.